Tool atau merek dagangnya ada Supratul, ada Duratul seperti itu. Jadi model seperti ini. Oh iya iya. Terus ada chloropenicol krim untuk luka bakar. Terus bisa ada betadine juga. Jadi kapan harus ini semua digunakan? Kita akan praktekkan tahapannya ya. Jadi ini saya anggap sudah menggunakan handgun steril nih. Jadi karena karena lukanya sudah nggak ada balutan, jadi kita langsung setting steril. Oke. Jadi kita siapkan alatnya dulu. Jadi ini usahakan untuk set steril itu kainnya dilebarin ya, supaya ini tadi kalau kalian yang harus kalian ingat di saat kalian mungkin nanti praktik di rumah sakit, jika kalian sudah steril, yang harus kalian ingat jangan pernah menyentuh apapun itu yang tidak steril. Oke? Karena konsep steril itu sangat penting di rumah sakit. Jika kalian sudah masuk tim untuk perawatan luka atau operasi dan kalian sudah betul-betul menggunakan pakaian yang steril, handscone steril, itu sama sekali terbatas tuh apa yang akan kalian bisa sentuh atau pegang. Oke? Berarti itu dibuka dulu Pak, habis itu pakai sarung tangan gitu. Apa yang harus dibuka dulu? Itu satu set. Enggak, ini kan pakai korentang. Oh. Ini kan steril nih. Oh steril. Kayak gini. Ini persiapan alatnya, kalian masih menggunakan handscone bersih bisa juga nggak menggunakan handscone karena ini masih menggunakan korentang. Jadi ini masih steril ujungnya nih. Oke. Jadi ini dilebarin kayak gini nih, supaya ini masih bisa disimpan untuk peralatan yang ada di dalam. Oke. Ini pinset, anatomis dan silogis. Oke. Ini nanti untuk bisa untuk betadine, bisa untuk NaCl. Jadi kalau sudah seperti ini, kalian sudah peralatannya sudah siap. Jadi tadi yang akan dilakukan itu pembersihan. Umpama kalian akan melakukan pembersihan lukanya dulu. Jadi ini kasanya udah di kasa ini aja ya. Jadi ini sudah steril. Ini juga harusnya bukan di sini tempatnya, tapi di sini steril ya. Jadi ini udah dibasahin. Ini kasanya belum dilipat nih, masih satu gulung. Oke. Jadi untuk proses pembersihannya itu dia ini lukanya karena memang agak luas, atau bukan agak luas banget. Jadi paling tidak umpama ini daerah yang nggak luka, jangan mulai seperti ini. Jangan mulai dari sini ke sini. Kenapa? Karena rasionalnya itu ini di sini yang ada bakteri, kalian masukkan ke lukanya. Jadi paling tidak dari sini keluar. Ini ribet banget sih rasanya. Ya. Seperti ini. Jadi ini gini. Kalau lebih gampangnya umpama yang ini nih. Jadi ini bisa diputar dari dalam keluar, bisa dari sini. Pokoknya jangan diambil dari sini begini, jangan. Karena bakteri dari sini berarti masuk ke sini lagi. Oke? Bisa dari dalam keluar seperti ini, bisa dari dalam ambil begini, terus begini, satu sisi seperti itu. Tapi kembali lihat ini, kalau udah kotor langsung diganti, atau sekali pakai langsung ganti. Maksudnya sekali jalan kayak gini ganti. Oke? Paham sampai sini? Oke. Ini udah dibersihin. Terus selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Jadi kalau untuk perawatan luka bakar sendiri dan kondisi luka seperti ini, termasuk yang agak besar, kalau di rumah sakit, jadi itu kerjaan atau bukan kerjaan, itu tugas dikerjakan oleh tim. Jadi tim itu kalau dia luka bakarnya sekujur tubuh, tim itu ada dari tim anestesi, dokter anestesi spesialis, terus dengan dokter bedah. Terus tim apa lagi yang dibutuhkan? Perawat nih, asisten.
di belakang tim yang bersih yang menggunakan handscoon bersih, yang sediaan alat, yang di depan 2 atau 3 orang tergantung besar lukanya, itu yang memang steril. Jadi yang bersih itu nyiapin nih yang dibutuhkan supaya tim yang steril itu nggak nyentuh ini lagi, paling langsung disiapin gini, Langsung ngambil ya Pak? ngambil. Iya, jadi yang tim yang bersih di belakang tinggal bukain kayak gini. Jadi nggak ya tim steril itu dia nggak ambil dari gini karena langsung on kembali kayak gitu, hilang kesterilan dari handscoonnya. Oke, jadi ini kan sudah dicuci nih, sudah dibersihin. Jadi kalau di rumah sakit, jadi mereka bisa menggunakan betadine lagi ini untuk diguyur di sekujur luka ini. Setelah digunakan betadine, ditunggu beberapa saat, setelah itu diolesin krim ini lagi, krim. Setelah diolesin krim, baru menggunakan tool ini atau superatul atau duratul. Oke, ini kebutuhannya sesuai ini ya. Ini kan ada plastiknya nih. Yang dibutuhkan itu bukan dengan plastiknya ya, ininya aja nih. Dalamnya. Ini aja nih. Yang jaring ini. Ini aja nih. Ya. Jadi nanti ini sesuai kebutuhan. Kalau lukanya juga kecil bisa digunting, disesuaikan. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Setelah itu baru ditutup pakai perban, pakai kasa. Sampai sini ada yang didiskusikan? Berarti itu betadine dikucur gitu Iya. Pak? Oh. Kalau memang lukanya sebesar ini, Kalau enggak pakai kalau enggak pakai kasa. Krimnya gimana Pak? Ngolesnya pakai apa? Hmm? Krimnya. Krimnya, kita kalau krimnya ini kan sebenarnya untuk topikal. Kalau di rumah sakit itu untuk perawatan luka bakar sendiri ada yang menggunakan krim. Kalau pengalaman saya waktu di ruang perawatan luka bakar di Bali, dia menggunakan obat mah sirup. Obat mah sirup itu memang ada penelitian, ada evidence base-nya atau bukti ilmiahnya bahwa sirup untuk obat mah itu bisa digunakan untuk melakukan perawatan luka bakar. Jadi mereka gunakan itu tuh sirup, dituangin tuh di sekitar lukanya. Terus apa namanya? Jadi saya bilang tadi kalau kita kerja tim, ada yang memang dia sudah ngoles berarti sudah on kembali. Umpama dia ngoles sih, tapi kalau sendiri berarti kalian harus banyak menggunakan handscoon. Kalau dia menggunakan, kalian melakukan perawatan konvensional, handscoon steril maksudnya. Oke. Terus setelah, kalau yang pengalaman saya itu ya, jadi setelah diolesin sirup untuk obat mah itu, tapi digunakan untuk melakukan perawatan luka bakar, saya lupa ininya kandungannya apa yang bisa membantu itu. Setelah itu baru ditempel tuh superatul semua, tempel di sekujur di seluruh luka bakarnya. Setelah itu baru